Yang ada di Malaysia yang selalu bilang Indonesia teruk, Indonesia ekonomi sulit. Ekonomi sulitnya di mana? Lihat, pasar aja bejubel banget, lihat. Semuanya pada naik, keberatan kalau bisa minta diturunin. Hari jelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per liter. Kok bisa? RM4 seekor. Murah seekor RM4, daging RM23, barang pun. Gak usah menyombongkan dulu kepada negara Malaysia. Negara Malaysia warganya beraya betul-betul, sedangkan warga kita lihat sendiri bila pergi ke pasar, semua barang-barang naik gratis buat sakit kepala warga Indonesia. Makanya pembelian di pasar-pasar itu mengurang, makanya gak usah sombong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video seorang wanita yang menyombongkan dirinya kepada warga negara Malaysia, geng. Lihat di Indonesia, katanya panik, katanya banyak hal terjadi di Indonesia. Namun lihat sendiri saat mau lebaran itu banyak yang pergi ke pasar. Ya iya, di semua negara yang ingin menyambut Idul Fitri itu semua pergi ke pasar. Banyak orang yang belanja. Namun mbaknya bisa comparekan gak harga barang-barang di Malaysia dan dengan di Indonesia? Di Malaysia gak boleh dinaikkan sesuka hati, sedangkan di Indonesia mau dekat lebaran, bahkan itu mau bulan puasa udah dinaikkan oleh para penjual-penjualnya. Mbaknya bisa mikir di situ nggak? Aduh ya Allah ya Robby, Ikinya mau jelasin gimana nih, geng, kepada mbaknya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita bongkar fakta. Let's go. Salah satu WNI yang ada di Malaysia yang selalu bilang Indonesia teruk, Indonesia ekonomi sulit. Ekonomi sulitnya di mana? Lihat, pasar aja bejubel banget, lihat. Sampai jalan aja sesek, nggak bisa jalan. Iya mau dekat hari Sulitnya raya. dimana? Coba pulang dulu ke Indonesia. Lihat keadaan Indonesia. Bukan. Lihat keadaan Indonesia. Rame, setiap pasar, setiap mall, setiap kafe, mau makan di restoran aja udah pada di booking. Ditertawakin sama yang belakang budaya itu. Buka bersama di luar, udah jarang masak di rumah. Ya, jadi buat WNI itu yang ada di Malaysia yang selalu bilang ngebahas Indonesia teruk, Indonesia ekonomi sulit, pulang dulu ke Indonesia, sayang. Pulang. Lihat Indonesia ya, lihat Indonesia. Gak semuanya tempat. Harga Indomie di Malaysia berapa, guys? Ini hampir RM5. Oke. Satu paket isi 5, 20.000, guys. 20.000. Wajar kah? Ya wajar lah, karena rupiah turun. Meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri membuat harga sejumlah bahan pangan di Pasar Santa Kebayoran, Jakarta Selatan mulai mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi pada komoditi sayur, diantaranya cabai rawit merah, yang jika sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp90.000 per kilogram, kini harganya melonjak menjadi Rp110.000 per kilogram. Oh my god, RM40 1 kilo. Selain cabai, sejumlah sayuran lainnya juga 25. ikut mengalami kenaikan. Seperti harga kol yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Oh, naik semua barang-barang. Mbaknya tadi bilang menyombongkan diri, aduh, Mbak. Sedangkan harga terong juga meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Oh my god. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi daging, di mana harga daging sapi yang sempat turun ke Rp130.000 per kilogram, kini kembali naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Oh my god.
Para pedagang Memang tidak mengaku terkawal kalau di kenaikan Indonesia harga itu, ini Geng. berdampak pada penurunan omset penjualan karena daya beli masyarakat menurun. Untuk sekarang 140 per kilo. Biasa 130 per kilo. Sudah lama. Udah berapa hari yang lalu. Udah lama sih. Bang, ini jelang lebaran diperkirakan harga daging makin naik ya, Bang? Belum tahu sih. Kalau dari sononya nggak naik, kita tetap nggak naik. Kalau dari distributornya naik, ya naik lagi. Mau nggak mau. Cabai, daging, semuanya pada naik. Keberatan kalau bisa minta diturunin. 9 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Menurut sejumlah pedagang, harga-harga kebutuhan sudah 2 kali mengalami kenaikan dari hari biasanya, yakni pada awal Ramadan lalu dan pada 10 hari jelang Hari Raya ini. Dari pantauan tim lapangan di Pasar Palasari Kota Bandung, harga komoditas daging ayam yang pada awal Ramadan lalu dijual Rp40.000 per kilogramnya, sekarang bisa dijual hingga Rp45.000. Sementara daging sapi yang sebelumnya Rp140.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sementara untuk harga ikan air tawar dan air laut mengalami kenaikan rata-rata Rp5 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah beberapa jenis cabai, seperti cabai rawit domba yang mengalami lonjakan harga signifikan. Dari sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp110.000. Sementara di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Sejumlah harga sayur mayur seperti wortel, kentang, dan kol juga turut mengalami peningkatan. Meskipun demikian, ada sejumlah komoditas seperti telur ayam yang justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya dijual dengan kisaran harga Rp35.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok diprediksi akan kembali naik pada H-3 Idul Fitri nanti. Waduh. Gimana nih? Renita tadi itu namanya, Mbak Renita. Lihat, waduh. Apa ini? Wah. Seperti orang apa ya, geng ya? Apa gimana nih konsepnya? Ini di Pertamina, SPBU kayak gitu ya. Wah. Ini salah ya tadi perempuan tadi tuh. Beneran salah bagi info. Jadi geng, meskipun banyak orang di tempat mbaknya, ya belum tentu semua orang itu beli, Mbak. Karena harga-harga pokok sedang melambung, sedang naik kayak gitu ya, Mbak ya. Jadi nggak wajar mbaknya itu suruh balik kampung. Orang masih cari kerja kok, saya cari uang di negara orang. Mas suruh balik. Lihat sendiri ya geng ya, harga Pertamina seperti apa di serbunya, karena memang mungkin langkat atau di sebagian mana tempat gitu. Mbaknya jangan compare di tempat mbaknya aja, nggak semua di tempat itu seperti mbaknya kayak gitu loh. Mungkin di mbaknya tempat pasar yang ramai kayak gitu ya, Mbak ya. Mungkin di tempat orang pasarnya sepi kayak gitu, Mbak. Jadi pikir-pikir dulu sebelum berkata ataupun menyatakan orang Indonesia yang berada di Malaysia membagikan fakta. Nah, apakah sama Mas di Malaysia seperti di Indonesia? Kalau tiap hari Lebaran ataupun Lebaran dah terutamanya apakah naik harga? Ya enggak juga geng, karena di Malaysia itu harga pokoknya ataupun harga daging bahkan harga sayur ataupun cili itu terkawal oleh kerajaan negara Malaysia geng, kayak gitu. Jadi mereka nggak suka-suka hati untuk menaikkan harga geng, kayak gitu ya gengnya. Nah tentunya kalian sudah penasaran apa saja yang akan Iki nyareksan untuk membungkam mbaknya itu mulutnya? Jom kita simak bersama-sama geng. Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per liter. Kok bisa? Ternyata pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 2 miliar ringgit per bulan atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk menahan harga bensin RON 95. Dengan subsidi itu harga RON 95 tetap dipertahankan di Rp1,99 per liter atau sekitar Rp8.500
rupiah. Dalam setahun, pemerintah Malaysia harus menanggung subsidi hingga 24 miliar ringgit agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi global. Menurut Anwar, lonjakan harga minyak saat ini dipicu krisis geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Salah satunya adalah Selat Hormuz, rute utama pengiriman minyak dan gas global. Tak hanya bensin, pemerintah Malaysia juga tetap memberikan subsidi solar di wilayah Sabah dan Sarawak. Harga solar di dua wilayah itu dipatok 2,15 ringgit per liter atau sekitar 7.300 rupiah. Jauh di bawah biaya sebenarnya yang mencapai 4,30 ringgit per liter, sekitar 14.600 rupiah. Subsidi solar yang tahun lalu sekitar 2 miliar ringgit atau sekitar 6,8 triliun rupiah bahkan diperkirakan naik menjadi 4,6 miliar ringgit atau sekitar 15,7 triliun rupiah tahun ini karena lonjakan harga energi global. Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga bahan bakar agar dampak krisis energi global tidak terlalu membebani masyarakat. Menurutmu, apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di negara lain? Happy hour kita jual RM4 seekor. Makan dirang. Okey, sama-sama. Mai ni ya. Okey. Wah, ini betul-betul beraya lah. Kalau beli kat luar berapa? 50 ke atas. Oh, tengok ni. Wah, lihat minyak murah, apa murah? Yang ni daging fresh. Ada tulang, ada daging. Seorang boleh 2 kilo. Sini. Berapa? 2 kilo. Waduh. Tengah beli ayam tapi ini RM400. Okey, tahniah. Ini hari raya boleh masak. Boleh. Saya sungguh berterima kasihlah kepada Kerajaan Madani ini kena mengadakan penjualan macam ni. Ayam pun murah, seekor RM4, daging RM23, barang pun turun 30%. Ya, terima kasihlah kepada Wabi agar benda ni boleh berterusan lah akan datang. Jadi ini adalah bukan saja untuk membantu rakan-rakan kita, khususnya mereka yang bakal menyambut Aidilfitri, mendapatkan barang-barang keperluan rumah, barang-barang runcit, barang-barang dapur dengan lebih murah, tetapi juga membantu merancangkan perniagaan koperasi khususnya di sekitar negeri Pulau Pinang. Harga-harga ini adalah harga yang telah disubsidikan oleh Kuskop. Kita target untuk buat bukan saja di Bukit Pentajam, kita nak bawa ke pulau juga untuk menggalakkan bisnes-bisnes koperasi. Dan kalau ada peruntukan tambahan, kita boleh bawa ke tempat-tempat lain juga. Mengenai skim harga maksimum musim perayaan sempena Hari Raya Aidilfitri yang berkuat kuasa semalam hingga 28 Mac ini, Datuk Seri Anwar berkata pelaksanaannya bertujuan memastikan harga barangan keperluan kekal terkawal sepanjang musim perayaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah mengenal pasti jenis-jenis barang keperluan yang dikawal mengikut kawasan. Mantap ya, ada kerajaan seperti ini. Pemerintahan seperti 24 ini. barangan di Semenanjung, 23 barangan di Sabah dan Sarawak, 22 di wilayah Persekutuan Labuan. Yang jadi masalah sekarang ni sedikit, harga naik ialah dan terpaksa dikawal ialah harga cili merah. Cili merah pun naik juga ke? Malaysia, geng. Silakan komen, geng. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada pegawai penguatkuasa dan petugas yang terlibat dalam memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi serta harga kekal stabil. Jadi buat mbaknya, jangan sombong dulu, Mbak. Karena lihat sendiri Malaysia, warga Malaysia itu betul-betul beraya. Sedangkan warga kita lihat di pasar melonjak drastis. Daging, harga ayam di Malaysia daging berapa? 23 ringgit 1 kilo. Di Indonesia 150.000. Berbeza jauh. Jadi jangan sombong dulu kayak gitu ya, geng ya. Lihat 1 ekor di Malaysia 4 ringgit. 1 ekor ya, nggak tahu 2 kilo lebih ataupun berapa kilo nggak tahu. Kalau di Indonesia itu 50 berapa 45, ada juga yang 50 tergantung wilayahnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah menyombongkan dulu kepada negara Malaysia warganya beraya betul-betul, sedangkan warga kita lihat sendiri bila pergi ke pasar semua barang-barang naik drastis buat sakit kepala warga Indonesia. Makanya pembelian di pasar-pasar itu mengurang, makanya nggak usah sombong dulu.
Aduh ya Allah ya Robby. Iya geng, karena di Indonesia kalau tim lebaran mau bulan puasa gitu memang harga akan naik di pasar-pasar tradisional kayak itu ya geng ya. Karena harga-harga barang di Indonesia ini tidak terkawal seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada kerajaan, ada menteri-menterinya yang mengawal harga-harga barang kayak gitu ya geng ya. Biar apa? Biar terkendali ekonomi mereka. Nah ini cerdasnya lah daripada negara Malaysia. Coba kalau diterapkan di Indonesia mungkin di satu wilayah, mungkin di Pulau Jawa saja. Kalau di pulau lain nggak tahu juga ya geng ya. Silahkan komen dekat bawah saja lah buat kalian yang ngerti tentang ekonomi. Kalau ikinya mah tahunya tentang berbuka puasa nanti saja. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.